Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Bapak Wali Murid kelas 71, juga teman-teman kelas 71 tahun ajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, di sini saya akan membuat video tentang pengenalan profil Walas, yaitu saya, dan juga mengenai pengenalan pembelajaran di masa COVID-19. Nama saya Agung Irawan, saya lahir di Tegal dan sekarang saya berdomisili di Bekasi, tepatnya di Villa Indah Permai, Blok C24 nomor 5, dekat Masjid Al-Hijrah. Ya. Alhamdulillah di tahun ini saya dipercaya menjadi Walas kelas 71. Ya. Saya harap Bapak, Ibu, dan juga teman-teman kita semua dapat bekerja sama dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap berupaya menyenangkan diri untuk dalam kegiatan belajar. Bagaimanapun belajar adalah kewajiban kita, seperti riwayat yang sering kita dengar, utlubul ilmi faridatan alal muslimin wal muslimat. Jadi memang menuntut ilmu adalah sudah kewajiban kita. Dan sekolah kita, sekolah SMP TH Pisena, sudah menyiapkan metode belajar mengajar di masa COVID pandemi ini. Gitu. Insya Allah kita akan menggunakan Google Classroom. Salah satu media pembelajaran kita akan menggunakan Google Classroom. Selain Google Classroom, kita juga akan menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini kita gunakan untuk pertemuan secara virtual gitu. Jadi sifatnya seperti video call, seperti yang tadi kita lakukan. Kalau Google Classroom, Google Classroom itu seperti wadah atau kelas secara daring, secara internet. Nah, di mana di situ ada guru dan juga ada peserta didik. Nah, jadi kita bertemu melalui email, dan alhamdulillah kelas 71 siswanya seluruhnya sudah masuk ke dalam Google Classroom. Terkhusus di kelas saya, di kelas 71, dan situlah nantinya akan ada berupa pembelajaran berupa tugas-tugas. Nah gitu. Nah, pembelajaran kita bisa juga nantinya di Google Classroom itu bisa mengakses ke YouTube. Jadi guru-guru Apisena diwajibkan membuat aplikasi YouTube, dan di situ kita bisa membuat video pengajaran yang akan kita share melalui Google Classroom. Jadi nanti teman-teman tinggal buka Google Classroom-nya, terus langsung klik video itu. Nah, di situ akan muncul video YouTube dari guru-guru yang mengajar gitu. Dan selain itu kita akan menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini digunakan untuk penugasan-penugasan dan juga untuk nantinya mungkin ada PTS dan ada PAS. Nah, mungkin kita melakukan hal itu, melakukan Google Form gitu. Jadi mengerjakannya secara online. Nah, selain itu kita guru-guru terus berupaya, terus mencari metode-metode yang paling tepat, yang paling baik dan menyenangkan di masa COVID pandemi ini gitu. Nah, itulah yang akan insya Allah kita siap dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar walaupun di masa COVID pandemi. Dan untuk kegiatan belajar mengajar, untuk jadwal pelajarannya sudah saya share di grup WA. Nah, silakan diakses. Nah, di situ. Jadi untuk mapel mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa Sunda, seperti bahasa Arab, TIK,
dan beberapa pelajaran muatan lokal yang lainnya itu hanya dialokasikan waktu 1 kali pertemuan dalam setiap minggunya. Jadi satu kelas itu setiap 1 kali pertemuan. Dan untuk pelajaran di luar muatan lokal seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan yang lain-lainnya itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah jadi gitu. Jadi memang di masa pandemi ini banyak penurunan, bukan penurunan, tapi kita pangkas untuk kegiatan jam mengajar gitu, karena mengingat kita masih berada di dalam COVID pandemi ini. Nah itu. Dan insya Allah untuk tugas-tugas dan untuk PR-PR di masa pandemi ini kita selaku guru-guru ingin meminimalisir tugas-tugas yang sifatnya membebankan teman-teman di rumah. Nah itu. Dan juga ya tadi ada beberapa pertanyaan gitu. Bagaimana Pak kalau kita buat grup anak-anak juga gitu. Jadi nggak cuma grup wali murid. Nah di sini saya sudah bertanya kepada kesiswaan dan kurikulum, itu tidak diperkenankan karena banyak efek yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir sejenak, ya itu sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi. Jadi sifatnya kita masih menggunakan grup orang tua. Jadi saya, Walas, atau nanti guru mapel akan menge-share link pembelajaran atau link tugas ke grup WA, dan grup WA itu nanti orang tua yang menyampaikan ke anak. Walaupun Pak saya dan istri saya kerja, nah itulah. Jadi kalau Bapak Ibu kerja silakan setelah melihat itu langsung di-share. Nanti pembatasan waktunya itu juga kita akan coba longgarkan gitu. Jadi jangan sampai berbentrokan dengan jam kerja Bapak gitu. Walaupun berbentrokan tapi masih panjang lah waktunya. Nah itu gitu. Atau ada gimana kalau grup nomor anak masuk ke grup bapak-bapak gitu, supaya anak juga bisa tahu informasi. Itu nggak bisa Ibu Bapak, karena sifatnya informasi yang saya buat di grup itu sifatnya hanya orang tua, dan adapun informasi itu untuk anak, dan itu adalah kerjasama kita dalam menciptakan pendidikan. Jadi dari saya ke Bapak dan Bapak menyampaikan ke anak gitu. Jadi cukup mungkin itu saja. Kalau masih ada beberapa pertanyaan silahkan japri ke saya, ke nomor WA saya, nanti bisa saya jawab. Oke, terima kasih, semoga cukup menjelaskan. Sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman, dan saya harapkan kerjasamanya kita sama-sama berjuang menciptakan kegiatan belajar yang asik meski di dalam pandemi ini. Dan semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan kita bisa segera berkumpul sehingga kita bisa mampu bertatap muka dengan secara langsung. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.